Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang mendengarkan YouTube saya atau melihat YouTube saya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang seni rupa dua dimensi. Secara singkat saya jelaskan bahwa seni rupa dua dimensi adalah seni rupa yang dapat dinikmati dalam satu sisi, karena seni rupa dua dimensi hanya memiliki panjang dan lebar. Dua dimensi, seni rupa dua dimensi tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan diperlihatkan tentang pengertian bagaimana stilasi, bagaimana deformasi, dan bagaimana distorsi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya kelas 11 di semester 1 tentang berkarya seni rupa dua dimensi dan modifikasi objek. Di mana pada materi ini terdapat dua materi penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, elemen dasar karya seni rupa, dan yang kedua, membuat karya modifikasi seni rupa dua dimensi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang elemen dasar karya seni rupa dua dimensi, di mana pada materi ini terdapat tiga materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep, unsur, dan prinsip karya seni rupa dua dimensi. Yang kedua, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Dan yang ketiga, aliran-aliran dalam karya seni rupa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang konsep karya seni rupa dua dimensi. Jadi jika kita berbicara tentang konsep karya seni rupa ini berkaitan erat dengan hakikat seni rupa, aspek-aspek yang membentuk karya seni rupa, dan ragam seni rupa sesuai dengan dimensinya. Karya seni rupa dua dimensi merupakan wujud karya seni rupa yang diterapkan di atas bidang datar, atau yang lebih dikenal dengan dua dimensi. Perwujudan karya ini dilandasi oleh berbagai aspek yang berhubungan dengan latar belakang budaya, kondisi sosial masyarakat, kondisi alam sekitar, serta jumlah hal teknis yang digunakan oleh seniman. Dari waktu ke waktu, latar belakang tersebut terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman yang berlangsung. Aspek isi merupakan hal utama yang ingin disampaikan pelukis kepada apresiasinya. Aspek seni rupa yang kedua adalah medium yang digunakan untuk mewujudkan esensi tersebut. Lukisan tentu menggunakan medium kanvas atau bidang datar lainnya, seperti permukaan kayu, kertas, dan plastik. Bahan yang digunakan untuk lukisan tentu bermacam-macam pula. Ada yang menggunakan cat minyak, cat akrilik, pastel minyak, kapur, pensil gambar, cat air, pensil konte, arang, dan sebagainya. Penggunaan bahan-bahan tersebut akan berkaitan erat dengan teknik yang digunakan. Pada umumnya, terdapat beberapa teknik yang digunakan, yaitu teknik basah, teknik kering, dan teknik transparan. Aspek ketiga dari konsep dasar seni rupa adalah ragam seni rupa yang digunakan sesuai dengan dimensinya. Karena karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang diterapkan di atas bidang datar. Oleh karena itu, ragam yang terdapat dalam karya seni rupa dua dimensi terdiri atas lukisan, karya grafis, sketsa, ragam hias, dan sebagainya. Materi kita yang selanjutnya adalah unsur karya seni rupa dua dimensi. Adapun unsur-unsur seni rupa dua dimensi tersebut diantaranya yang pertama adalah garis. Garis merupakan unsur utama dalam karya seni rupa. Dalam ilmu matematika, garis didefinisikan sebagai kumpulan titik yang berangkai. Bentuk garis ini bermacam-macam. Ada garis lurus, garis lengkung, garis patah-patah, garis bergelombang, dan garis putus-putus. Garis dapat juga memberikan kesan watak tertentu sehingga dapat digunakan sebagai perlambangan. Kesan watak dari garis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, garis tegak. Garis tegak melambangkan keagungan dan kestabilan. Garis yang kedua yaitu garis miring.
garis miring berguna untuk meningkatkan pada kegoncangan, tidak stabil, dan gerak. Yang ketiga, garis tegas, kuat, dan terpatah-patah mengesankan kekuatan. Dan garis yang keempat yaitu garis halus, melengkung-lengkung berirama mengesankan kelembutan dan kewanitaan. Unsur kedua setelah unsur garis adalah bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terjadi karena adanya pertemuan dari beberapa garis. Bidang dibedakan menjadi tiga, yaitu bidang horizontal, vertikal, dan melintang. Unsur yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan wujud yang dibentuk oleh sekumpulan garis dan bidang. Bentuk dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk geometris. Bentuk geometris yaitu bentuk-bentuk tertentu yang terukur dan dapat didefinisikan seperti lingkaran, bola, bujur sangkar, tabung, dan limas. Bentuk ini sering juga disebut sebagai bentuk mutlak atau murni. Yang kedua, bentuk organis, yaitu bentuk alamiah yang sudah mengalami perkembangan, tidak lagi terukur dan sulit untuk didefinisikan. Misalnya bentuk pohon, orang, atau kuda. Unsur yang keempat adalah warna. Warna merupakan unsur penting dalam karya seni rupa karena dapat menimbulkan kesan keindahan dan menyenangkan serta memberi kesan bermacam-macam bagi orang yang memandang. Unsur yang kelima adalah gelap terang. Dalam karya seni rupa dua dimensi, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menggambarkan benda menjadi berkesan tiga dimensi, menyatakan kesan ruang atau kedalaman, dan memberikan perbedaan atau kontras. Gelap terang dalam karya seni rupa dapat terjadi karena intensitas atau daya pancar warna, dapat pula terjadi karena percampuran warna hitam dan warna putih. Unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan, bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Tekstur merupakan unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, tekstur dibagi menjadi dua. Yang pertama, tekstur nyata. Tekstur nyata merupakan tekstur yang bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar dan halusnya. Sedangkan yang kedua, tekstur semu, yaitu tekstur yang tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur semu bisa terbentuk karena adanya kesan perspektif dan gelap terang. Unsur yang ketujuh yaitu ruang atau kedalaman. Dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang dapat mengacu pada luas bidang gambar. Unsur ruang atau kedalaman pada karya seni rupa dua dimensi bersifat semu atau maya dan diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam karya seni rupa dua dimensi, kesan ruang atau kedalaman dapat ditempuh melalui beberapa cara, di antaranya yang pertama, melalui penggambaran gempal, yang kedua, penggunaan perspektif, yang ketiga, peralihan warna, gelap terang, dan tekstur, yang keempat, pergantian ukuran, yang kelima, penggambaran bidang bertindih, yang keenam, pergantian tampak bidang, yang ketujuh, pelengkungan atau pembelokan bidang, dan yang kedelapan, penambahan bayang-bayang. Setelah unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi, materi kita selanjutnya yaitu prinsip karya seni rupa dua dimensi. Untuk membuat karya seni rupa yang baik, seseorang pelukis perlu memahami kaidah-kaidah komposisi yang terdiri atas yang pertama, kesatuan. Kesatuan merupakan perpaduan antar unsur seni rupa yang saling menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan, dengan kata lain tidak dapat terpisah-pisah atau berdiri sendiri. Yang kedua adalah keserasian atau harmoni. Keserasian merupakan perpaduan unsur seni rupa yang selaras atau hubungan yang tidak bertentangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.
Keserasian dapat berbentuk karena adanya pengaturan unsur yang memiliki kedekatan bentuk atau kemiripan, perpaduan warna, maupun unsur peran atau fungsi. Yang ketiga adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan memiliki pengertian yang seimbang antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam bidang gambar. Keseimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan simetris, yakni keseimbangan yang diterapkan pada pengaturan benda atau bidang yang sama bentuknya. Jika gambar tersebut dibagi dua, maka bentuk gambar yang dibagi dua sama besarnya. Yang kedua, keseimbangan asimetris, yakni keseimbangan yang diterapkan pada pengaturan benda atau beberapa bentuk atau warna yang tidak sama ukuran besar kecilnya, atau tidak sama posisi atau cara meletakkannya. Yang keempat, fokus perhatian. Fokus perhatian sering disebut dengan dominasi. Dalam tatanan sebuah karya seni rupa, selalu terdapat satu bagian yang lebih menonjol dari bagian lainnya. Artinya, terdapat satu bagian yang mencuri perhatian pengamat. Fungsinya, agar tema utama sebuah karya menjadi jelas terlihat. Yang kelima adalah kesebandingan. Kesebandingan atau lebih dikenal dengan sebutan proporsi adalah persebandingan ukuran unsur-unsurnya, baik perbandingan antar bagian maupun antar bagian terhadap keseluruhan. Yang keenam adalah irama. Irama merupakan pengulangan unsur-unsur seni rupa dalam sebuah susunan akan menimbulkan kesan gerak bagi orang yang melihatnya. Nah, kesan gerak inilah yang biasanya disebut dengan irama. Dan yang ketujuh adalah kontras. Kontras dapat diartikan sebagai hal yang berlawanan. Dalam komposisi, kontras adalah perbedaan yang nyata dari dua macam unsur warna atau unsur bentuk yang berada pada bidang atau ruang yang sama. Kontras dalam warna misalnya, dengan menempatkan warna gelap berdampingan dengan warna terang. Setelah kita mempelajari konsep, unsur, dan prinsip karya seni rupa, materi kita yang selanjutnya yaitu bahan dan teknik dalam karya seni rupa dua dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang diterapkan pada bidang datar. Setiap karya seni rupa dua dimensi dibuat dengan menggunakan berbagai teknik bergantung pada media, alat, serta bahan yang digunakan. Jenis karya seni rupa dua dimensi terdiri atas seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, sketsa, relief, dan sebagainya. Media yang digunakan adalah bidang permukaan benda atau bidang datar seperti kertas, kanvas, dan permukaan kayu. Bahan yang digunakan dapat berupa cat minyak, cat akrilik, cat air, cat plakat, tinta Cina, pensil, pastel minyak, krayon, arang, dan pecahan kaca. Sementara itu, alat yang digunakan dapat berupa kuas, pisau palet, atau benda lainnya. Dalam membuat karya seni rupa dua dimensi, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain teknik transparan, teknik tempel, teknik plakat, teknik kolase, teknik etsa, dan teknik sablon. Setelah mempelajari materi bahan dan teknik dalam karya seni rupa dua dimensi, materi kita selanjutnya yaitu aliran dalam karya seni rupa. Secara ringkas, aliran-aliran seni rupa yang hingga saat ini masih berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, impresionisme. Yang kedua, luminisme. Yang ketiga, realisme. Yang keempat, naturalisme. Yang kelima, simbolisme. Yang keenam, monumentalisme. Yang ketujuh, fauvisme. Yang kedelapan, kubisme. Yang kesembilan, futurisme. Yang kesepuluh, absolutisme. Dan masih banyak lagi aliran-aliran yang lainnya. Materi kita selanjutnya yaitu membuat karya modifikasi seni rupa dua dimensi, di mana pada materi ini terdapat 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian modifikasi karya seni rupa. Yang kedua, teknik modifikasi karya seni rupa. Dan yang ketiga, bereksplorasi dengan media dan teknik berkarya.
Pada materi ini, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian modifikasi karya seni rupa. Modifikasi adalah cara untuk mengubah sebuah bentuk menjadi bentuk lain tanpa menghilangkan karakteristik aslinya. Modifikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Memodifikasi merupakan suatu upaya untuk mendekatkan karya kepada publik secara lebih menarik. Tujuannya agar hal yang semulanya kurang menarik perhatian dapat menjadi karya yang lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, teknik modifikasi karya seni rupa. Dalam hal ini terdapat beberapa teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama, teknik stilasi atau stilisasi. Teknik stilasi atau stilisasi berasal dari kata style yang berarti gaya. Istilah stilasi atau stilisasi mengandung makna menggayakan atau membuat jadi lebih bergaya. Dalam konteks seni rupa, teknik stilasi adalah salah satu teknik yang mengubah sebuah bentuk menjadi lebih unik, lebih kaya ornamen, lebih menarik, dan lebih artistik. Proses stilasi dapat terjadi pada bentuk-bentuk ragam hias dari bentuk alam seperti flora dan fauna. Teknik yang kedua yaitu teknik deformasi. Deformasi berarti terlepas dari bentuk aslinya. Dalam konteks seni rupa, istilah ini merupakan kebalikan dari stilasi. Deformasi dapat dimaknai sebagai penyederhanaan bentuk untuk upaya menonjolkan nilai estetis dari suatu bentuk agar lebih dapat dinikmati. Teknik yang ketiga, teknik distorsi. Distorsi berarti penyimpangan atau pemutarbalikan dari bentuk aslinya. Teknik distorsi membuka peluang untuk mengubah sepenuhnya sebuah bentuk menjadi bentuk lain, tetapi masih memiliki karakteristik dari karya aslinya meskipun samar-samar. Setelah teknik modifikasi karya seni rupa, materi kita selanjutnya yaitu bereksplorasi dengan media dan teknik berkarya. Memodifikasi dapat terjadi dalam konteks mengubah sesuatu yang dilihat ke atas kanvas, mengubah karya yang telah terjadi, serta menggunakan salah satu dari teknik stilasi, deformasi, atau distorsi terhadap suatu benda agar menjadi menarik. Prosedur yang harus dilakukan dalam berkarya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cari dan tentukan ide atau gagasan dalam berkarya. Gagasan ini sebaiknya orisinal, bukan mengacu pada ide atau gagasan yang telah ada. Jika mengikuti ide yang telah ada, buatlah gagasan yang berbeda sehingga jelas konsepnya. Yang kedua, tuangkan ide atau gagasan karya tersebut ke atas kertas dalam bentuk sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok karya tanpa menyertakan detail. Setelah sketsa jadi, persiapkan medium dan bahan yang akan digunakan dalam berkarya. Apakah Anda akan menggunakan medium kanvas dengan cat minyak atau cat akrilik, ataukah medium lain dengan bahan lain pula? Setelah karya Anda selesai, berilah bingkai sesuai dengan ukuran karya Anda agar jauh lebih menarik. Presentasikan karya Anda di depan kelas untuk memperoleh tanggapan atau kritik. Jadikan tanggapan atau kritik tersebut sebagai masukan berharga yang dapat Anda kembangkan pada karya-karya Anda selanjutnya. Telah kita saksikan bagaimana pengertian dari seni rupa dua dimensi, dari fungsi, unsur, prinsip, dan lainnya untuk memperindah karya atau membuat estetika karya menjadi lebih baik. Saya harap kalian dapat mengerti tentang bagaimana stilasi, deformasi, dan distorsi. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan saya harap kalian tetap semangat belajarnya. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di grup kelas atau chat saya pribadi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, siang, atau sore atau malam buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih.